bangsa-bangsa lain pada masa waktu itu juga menggunakan dinar dan dirham sebagai alat transaksi ekonomi. Betul. Artinya dinar dan dirham itu bukan produk syariat. Karena kalau dia produk syariat, itu otomatis tidak ada umat lain yang menggunakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kami di meja redaksi, dan kali ini kita kedatangan Wildan, mahasiswa alumni Yordan, dan sekarang sedang menempuh S3 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dan kali ini kita akan bahas dinar dan dirham gitu ya, sebagai alat penukaran, alat transaksi gitu ya. Alat transaksi yang dianggap sebagai alat transaksi pada masa Rasul. Nah, sekarang karena sudah rame lagi terkait dengan dinar dan dirham, maka kita akan bahas apakah dinar dan dirham itu sunnah, dan apakah ketika kita mempraktekkan atau menggunakan dinar dan dirham itu pada masa sekarang di luar koridor hukum Indonesia misalnya ya. Karena kalau di dalam sesuai undang-undang Indonesia kan memang dilarang, tetapi dalam Islam sendiri apakah ketika kita menggunakan dinar dan dirham itu sunnah gitu. Nah, itu akan kita bahas di sini. Nah, yang akan kita bahas pertama adalah penting sekali, yang paling penting itu adalah apakah dinar dan dirham itu sunnah. Mungkin Kang Hengki bisa memulai untuk menjelaskan. Ya, pertama yang perlu kita bahas adalah dinar dan dirham itu benar digunakan pada masa Rasulullah sebagai alat transaksi ekonomi pada waktu itu. Nah, tetapi juga yang perlu digarisbawahi, yang menggunakan dinar dan dirham itu tidak hanya umat Islam saja. Bangsa-bangsa lain pada masa waktu itu juga menggunakan dinar dan dirham sebagai alat transaksi ekonomi. Betul. Artinya dinar dan dirham itu bukan produk syariat. Karena kalau dia produk syariat, itu otomatis tidak ada umat lain yang menggunakan. Nah, makanya dalam hal ini para ulama itu sering mengingatkan kalau kita melihat masa Rasulullah itu, kita perlu membedakan mana yang syariat, mana yang bukan syariat. Nah, salah satu tanda dari yang bukan syariat itu adalah digunakan oleh komunitas-komunitas agama lain. Misalkan contoh gampang, onta misalkan. Onta itu kan kendaraan pada waktu itu yang digunakan juga oleh pemeluk agama lain kan, bukan hanya khusus untuk umat Islam. Nah, kita nggak bisa katakan onta ini adalah kendaraan yang disunnahkan oleh Nabi. Nabi benar pakai onta, tetapi kita nggak bisa mengklaim itu satu-satunya kendaraan yang disunnahkan oleh Nabi, karena agama lain juga menggunakan onta. Nah, otomatis karena dia digunakan juga oleh pemeluk agama lain, ini sifatnya lebih kepada hal-hal yang non-tasri'iyah. Nah, makanya terkait permasalahan dinar dan dirham, itu benar Rasulullah menggunakan itu, tetapi itu kalau menurut pandangan saya bukan bagian dari syariat. Tetapi dia bagian dari kebudayaan yang memang berlaku pada masa itu. Sehingga kita bisa menggunakan mata-mata uang lain. Kalau misalkan di Indonesia kita negara mengakui rupiah, ya kita menggunakan rupiah, dan itu sesuai dengan tuntunan syariat karena kita harus taat kepada aturan yang berlaku di dalam pemerintahan yang kita ikuti gitu. Jadi sebenarnya dinar dan dirham itu memang bukanlah produk sunnah, karena sudah ada sebelum Nabi diturunkan gitu ya. Dan ya, mungkin yang perlu kita cermati adalah bahwa gambar atau lukisan atau ukiran yang ada dalam dinar pada masa Nabi itu kan bukan dinar seperti yang kita bayangkan sekarang, atau dinar yang berkembang yang kemarin di kasus itu ya, kasus pasar muamalah itu yang ada kaligrafinya dan lain-lain gitu. Padahal pada waktu itu kan dinar yang dipakai adalah dinar yang
memang umum dipakai pada waktu itu sebagai alat pertukaran gitu ya, alat pertukaran keuangan, sebagaimana yang dilakukan oleh kerajaan-kerajaan yang berada di sekitar Nabi juga gitu. Dan pada waktu itu memang ada yang mengatakan gambarnya bukan kaligrafi tetapi gambar gambar raja-raja Jadi Romawi. dulu kita pernah sudah singgung ya di YouTube atau video sebelumnya, kalau nggak salah di pembahasan tentang hukum lukisan. Nah, salah satu alasan ulama untuk membolehkan lukisan itu adalah karena pada masa Rasulullah mata uang yang digunakan itu ada gambar raja. Nah, artinya pada masa waktu itu, menurut pembacaan saya, itu negara Mekah dan Madinah itu kan kalau kita baca sejarah, nanti mungkin Wildan bisa jelaskan apakah pada masa waktu itu dinar dan dirham itu diproduksi di sana atau tidak. Karena yang saya baca ya negara bangsa Mekah dan Madinah itu bukan produsen mata uang. Tetapi bisa jadi itu diadopsi dari kebudayaan lain. Sama kayak pakaian. Pakaian itu kan tidak diproduksi di Mekah dan Madinah, tetapi kebanyakan dari negara-negara lain seperti Romawi, Yaman, Qatar, dan lain-lain yang pada waktu itu bukan Islam. Nah, artinya Rasulullah kan dalam hal-hal seperti ini kan justru fleksibel, terbuka terhadap kebudayaan lain. Nah, termasuk dalam persoalan mata uang ini. Kalau menurut yang saya baca, ya kita perlu buka kembali sejarah apakah dinar dan dirham ini betul-betul diproduksi oleh orang Islam pada waktu itu atau jangan-jangan hanya menggunakan dari produk-produk yang dibuat oleh negara-negara lain pada waktu itu. Dan kalau kita lihat dinar dan dirham sekarang itu kan ada tulisan kaligrafi ya, tulisan kaligrafinya. Nah, saya belum baca apakah tulisan kaligrafi itu ada lafaz jalalahnya atau tidak. Kalau memang tulisan kaligrafinya itu ada lafaz jalalahnya, itu kan memang berbahaya karena kalau kita taruh lafaz jalalah itu di mata uang, otomatis kebawa ke toilet gitu kan, kebawa ke tempat-tempat yang kotor, dan otomatis dengan hal yang seperti itu kita tidak menjaga akhlak kita dengan lafaz jalalah itu gitu. Justru bukan malah ikut sunnah Nabi dengan dinar yang misalnya benar tuliskan lafaz jalalah, malah kita kehilangan etika kita dengan atau akhlak kita kepada Allah gitu ya. Bahkan dikatakan oleh para ulama itu salah satu hal yang berdosa gitu, membawa tidak memuliakan lafaz jalalah seperti itu. Nah, mungkin Wildan bisa sharing terkait apakah dinar dan dirham yang sekarang sedang viral itu juga digunakan di Timur Tengah, khususnya di Yordan. Kan mahasiswa Yordan kita apakah dulu masih nyimpen dinar dan dirham atau gimana? Atau pakai mata uang lain? Kalau nyimpen dinar, cuman dinar dalam arti di sini udah bentuk mata uang ya. Oh, bukan dinar emas biasa gitu ya. Kalau kita kembali ke kasus yang sedang viral ini kan, memang menarik kalau membahas itu ya. Cuman dinar, memang mata uang di Yordania itu dinar. Namanya dinar. Ya. Tapi bukan emas. Tapi bukan dinar emas. Dan dinar itu bentuknya ya kertas. Kertas. Kertas, kemudian di 1 dinar, 5 dinar, 10 dinar, 20 dinar, dan paling tinggi itu 50 dinar. Dan itu menyambung yang Mas Alvin bincang tadi itu terkait lafaz jalalah, malah ada di dinar Jordan itu. Gitu. Karena nama Raja Jordan itu Malik Abdullah. Jadi ada tulisan Allahnya. Lafaz jalalah. Cuman ini memang dibahas juga kita di kajian-kajian seperti itu, sering kita nasehatin ketika menyimpan uang yang 5 dinar biasanya. Karena ada nama Malik Raja Abdullah, atau yang 50 dinar lah. Raja yang sekarang itu Malik Abdullah Thani. Raja Abdullah kedua itu jangan ditaruh di belakang di pantat atau dibawa ke toilet dan sebagainya macamnya itu. Cuman kalau dinar yang seperti emas segala macam itu saya belum pernah menemui. Saya selama 5 tahun di Jordan, selama itu belum pernah menemui yang dinar dan dirham langsung secara ini loh sebagai alat tukar. Ini loh dinar dan dirham pada masa Nabi dulu gitu, yang seperti ini nih gitu. Nggak pernah ya malah. Belum pernah sama sekali selama 5 tahun saya di sana. Atau entah saya hanya
jarang main kali ya. PS itu tahu-tahu selesai. Iya, Karena tahu-tahu di sana pulang itu nggak Indonesia. pakai skripsi, jadi Oh, gitu. kita selesai SKS mata kuliah ya sudah lulus. Jadi mungkin mainnya kurang jauh atau Iya. bagaimana. Yang pasti dinar dan dirham hanya sebatas nama. Uang dinar di Jordan. Yang memang kalau memang yang digunakan Wildan apa yang digunakan Wildan adalah seperti itu, ya berarti kan resminya Ya. dari negara seperti Betul, itu. ya resminya. Sama mirip seperti Indonesia. Tapi Indonesia. apakah Yordan pada masa sekarang ini juga ada tuh glorifikasi kembali ke dinar dan dirham pada masa Rasul gitu? Ketemu nggak? Sejauh ini tidak sampai sejauh itu, sejauh yang Seperti kasus sekarang seperti gitu ya? kemarin itu yang kembali ke dinar dan dirham, kemudian menafikan bahwa rupiah atau dinar Jordan misalkan dulu Iya, itu ini tidak sesuai dengan ini, hanya sebagai kertas saja, itu enggak sampai seperti itu. Sama ulama-ulama sana juga, bahkan ulama-ulama yang notabene mohon maaf mungkin dalam tanda petik seperti Albani dulu, seperti yang belum lama rahimahullah meninggal tuh Syekh Ali Al-Halabi, yang notabene keras dalam mengajak kembali ke Al-Quran dan As-Sunnah, pun tidak menggaungkan ayo pakailah dinar sebagai alat Tukar. transaksi yang resmi kembali ke zaman Nabi, tidak. Jadi sebenarnya berarti sebagai apa namanya negeri para nabi gitu ya. Yordan sebagai negeri para nabi juga tidak terlalu ingin terlalu apa bahasanya ya, terlalu ambisi gitu ya, untuk mengembalikan kejayaan dinar dan dirham pada masa itu karena dianggap mungkin lebih stabil dan yang lain gitu, melainkan mengikuti ya tren ekonomi sekarang gitu. Mengikuti apa yang berlaku di Yordania, meskipun Yordania sendiri ya kerajaan kan. Iya, kerajaan. Tidak republik, tapi masyarakat dengan raja itu ala ros sih kalau istilahnya. Jadi raja itu di atas kepala saya. Jadi apapun yang menjadi legalitas dan apa yang dijadikan peraturan di Yordan, semua elemen masyarakat jadi satu, kecuali yang mungkin masalah khilafiyah dan lain sebagainya itu maklum. Iya. Tadi kan misalnya ada yang mengatakan bahwa dinar dan dirham itu dianggap lebih stabil daripada keuangan yang lain. Apakah ada nilai yang lebih bagus daripada dinar dan dirham? Mungkin Kang Hengki deh. Ya memang kan kalau pertama saya bukan orang yang backgroundnya ekonomi ya, tetapi dari waktu kuliah dulu yang saya dengar bahwa memang mata uang yang paling bagus itu kan mata uang yang memang ada nilainya. Kayak rupiah itu kan kalau dinar itu kan memang emas. Kalau rupiah atau dolar yang lain itu kan kertas. Kertas itu kan kalau dibakar udah gak ada nilainya kan. Beda sama emas, itu kan uangnya itu sendiri punya nilai gitu. Nah, tetapi yang perlu yang sama-sama kita ketahui juga, negara ketika memproduksi mata uang atau membuat uang itu kan nggak sembarangan juga. Jadi mata uang kita yang beredar sekarang yang dicetak oleh pemerintahan kita itu ada standarnya juga, disimpan di BI, cuman tidak dalam bentuk emas, tapi dalam bentuk nilai uang, apakah 1.000, 100.000 dan seterusnya gitu. Jadi sama aja sih sebetulnya gitu. Tapi ya mungkin salah satu argumentasi kelompok pembela dinar dan dirham itu kan memang salah satu argumentasinya kan itu karena dianggap uang kertas ini nggak ada nilainya. Nggak bisa negara tiba-tiba membuat uang kertas, karena nanti kalau kayak gitu kan yang terjadi inflasi kan. Jadi uang itu justru nanti harganya udah nggak ada di tengah masyarakat gitu. Nggak asal nyetak uang. Iya, nggak asal nyetak uang. Itulah kenapa misalnya uang palsu dilarang, kemudian uang ada nomor serinya gitu. Karena memang itu berkaitan dengan nilai itu. Gitu. Kalau di Yordan sendiri gimana? Mungkin ada beberapa mata uang lain misalnya, atau alat transaksi lain yang digunakan selain mata uang resmi. Kalau saya amati di Yordan sendiri, bahkan beberapa kali saya umroh ya di Saudi sendiri, memang untuk dinar dan dirham itu sendiri
oke lah sebagai koleksi kemudian dijual, tetap ujung-ujungnya ya mata uang yang berlaku disitulah yang menjadi alat muamalah yang sah. Artinya misalkan nih orang umroh lah, misalkan dia punya emas kantong, misalkan dia pengen beli sajadah atau beli kurma pakai emas, itu tidak bisa langsung diterima. Misalkan ini harganya sekilonya 100 real misalkan. Nah, dia tidak serta-merta bisa mengeneralisir atau menstandarisasi bahwa beberapa emas itu nilainya sama dengan 100 dinar itu. Jadi kembali lagi memang di negara Arab itu sendiri pun yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan para sahabat hidup di masa dulu itu tidak sebegitu inginnya merobohkan lah istilah kasarnya itu ya, menghilangkan apa sih rupiah, apa sih itu apa, kita kembali ke dinar dan dirham seperti zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak seperti itu, tidak sampai seperti itu. Setiap orang kan berhak ya, maksudnya pengen menggunakan sesuatu hal yang berasal dari Nabi misalnya, dianggap berasal dari Nabi. Tapi kan kita kan nggak tahu bahwa nggak semua hal yang ada pada Nabi itu bisa dipraktekkan zaman sekarang gitu. Nah, mungkin apa solusi atau hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kita ingin mempraktekkan sunnah? Jadi yang perlu kita ketahui pertama bahwa Nabi itu ketika beliau masih hidup itu kan Nabi sebagai seorang rasul pasti juga sebagai kepala negara, juga sebagai teman dari sahabat-sahabatnya. Jadi posisi Nabi itu multifungsi. Nah, ketika kita hidup pada masa sekarang, kita perlu melihat nih yang kita amalkan ini dalam hal apa. Kalau memang itu mencintai Rasulullah atau mengamalkan sunnah Nabi dalam konteks syariat, terus kita pahami secara tekstual, itu nggak terlalu banyak problem. Misalkan kalau Nabi sering sholat malam, kita juga sering sholat malam, itu kan nggak ada problem, malah itu bagus. Tetapi kalau ada hal-hal atau sabda Rasulullah atau perbuatan Rasulullah yang berkaitan dengan kapasitas Rasul sebagai seorang pemimpin, nah kita perlu mengkontekstualkan itu di tempat kita tinggal. Nah, dulu saya sudah pernah mencontohkan ketika Rasulullah mengatakan siapa yang menghidupkan lahan mati, maka tanahnya itu untuk dia. Nah, itu kan Rasulullah menyampaikan itu dalam konteks beliau sebagai seorang kepala negara. Artinya statement beliau itu menjadi aturan negara. Nah, kalau kita terapkan di Jakarta, ketika kita melihat ada tanah kosong, kemudian tiba-tiba Wildan atau Alvin terus bikin rumah di situ, itu kan bisa diusir sama digusur sama Satpol PP. Iya, itu bisa bermasalah. Artinya sunnah memang harus kita amalkan, tetapi untuk pengamalan sunnah itu harus tahu ilmunya gitu. Mana yang diamalkan secara tekstual, mana yang harus secara kontekstual. Ya, termasuk soal dinar dan dirham ini kita harus memahami itu secara kontekstual, karena kalau tidak itu juga akan bertabrakan dengan teks lain yang mewajibkan kita untuk taat kepada pemimpin dan beserta aturan-aturan yang dibuat oleh pemimpin. Jadi kan nanti di satu sisi mau mengamalkan sunnah tapi malah akan menabrak sunnah-sunnah yang lain. Nah, makanya memahami Islam itu kan perlu secara komprehensif. Jadi harus dilihat dulu nih sunnah mana yang mau diamalkan. Kalau memang itu terkait dengan hal-hal yang privat, ya nggak ada problem. Mau salah pemahamannya juga, ya itu salah untuk dirinya sendiri. Tapi kalau yang berkaitan dengan wilayah publik, nah menurut saya itu perlu dikontekstualkan dengan aturan yang berlaku di negara masing-masing. Dan saya rasa juga Rasulullah ketika waktu beliau hidup kan juga bernegosiasi dengan sistem yang berkembang pada waktu itu kan, tidak lantas tiba-tiba membuat sistem sendiri anti terhadap kebudayaan lain, kan tidak seperti itu. Justru beliau ya beradaptasi dengan kebudayaan yang berkembang pada waktu itu, kecuali kalau hal-hal yang sifatnya itu ranahnya teologis. Ya kalau urusan tauhid dan syariat kan beliau nggak ada negosiasi. Tapi kalau di luar hal-hal seperti itu, ya beliau juga negosiasi gitu. Justru yang perlu kita pahami adalah bahwa
keputusan Rasul atau kebijakan Rasul untuk menggunakan dinar dan dirham adalah upaya Rasul untuk menjaga ekonomi Iya. pada masa itu. Iya, apalagi kan umat Islam waktu itu belum bisa bikin mata uang sendiri gitu. Apalagi Memang kan, bukan fokusnya Iya. gitu. apalagi kan gini, misalnya, apalagi kalau daerah sekitarnya itu memang Iya. alat transaksi yang sedang digunakan adalah dinar dan dirham, maka akan tidak relevan jika Nabi menggunakan mata uang sendiri, Iya. karena nggak bakalan laku kalau dipakai kan. Otomatis Nabi harus pakai itu juga. Iya. Nah, itu ada, kalau saya bisa memahami bahwa teks hadis yang menyebutkan adanya dinar dan dirham itu bukan sebagai kita harus memahaminya sebagai makosid sunnahnya. Iya. Tapi tujuan utama sunnahnya yaitu menjaga stabilitas ekonomi lah gitu ya. Nah, sekarang kalau misalnya uang yang sedang digunakan itu adalah rupiah, lalu kita dengan berlandaskan pengen ikut sunnah gitu ya, terus pakai dinar dan dirham, bukan malah bikin stabilitas ekonomi naik, malah merusak ekonomi gitu. Ya, jadi Justru pakai akan rupiah bertentangan. itu sebetulnya juga bagian dari sunnah Nabi, ya kan? Iya. Karena pada waktu itu kan Nabi juga menggunakan dinar dan dirham yang memang itu produk bangsa lain juga gitu. Artinya mengikuti satu produk yang berlaku di negara itu ya juga bagian dari sunnah Nabi selama tidak bertentangan dengan syariat gitu. Iya. Itu teman-teman obrolan kita tentang dinar dan dirham. Kalau ada saran ataupun ada misalnya pendapat teman-teman terkait dinar dan dirham, bisa ditulis di komentar di bawah. Terima kasih, sampai jumpa pada meja redaksi episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.